Halo sahabatku semua praja, saya Dr. Gideon Budi Setiawan. Saya di sini menjelaskan tentang sakit yang disebut dispepsia atau dalam bahasa awam disebut MAH. Nah, sahabatku semua praja, MAH atau dispepsia adalah rasa tidak enak yang berpusat pada perut bagian atas. Lalu yang kedua adalah epidemiologi. Epidemiologi dari seluruh dunia, MAH mempunyai prevalensi sekitar 7-41%. Dan di Indonesia sendiri, ada sekitar 40-50% penduduk di Indonesia yang terkena MAH. Walaupun hanya sekitar 10-20% saja yang membutuhkan pertolongan medis. Di antara semuanya itu, 30% biasanya ke dokter umum, 60% biasanya ke praktek dokter spesialis penyakit dalam. Nah, sahabat semua praja, ada dua tipe MAH yang perlu diketahui. Satu adalah MAH akut. MAH ini disebabkan oleh asam lambung yang meningkat. Lalu yang kedua adalah MAH kronik. MAH kronik ini dipicu karena MAH akut yang terlalu lama tidak pernah diperiksakan ke dokter dan tidak pernah diobatin. Lalu yang selanjutnya, sahabatku semua, penyebab yang perlu diketahui dari MAH adalah satu, penyakit reflux asam lambung atau GERD. Penyakit ini dipicu karena MAH asam lambung yang sudah terlalu banyak di perut akan ke atas sampai ke tenggorokan. Ini biasanya menyebabkan rasa seperti sesak di dada. Nah, yang kedua adalah tokak lambung. Ketiga adalah pendarahan dari lambung. Keempat adalah gangguan pada otot lambung. Kelima adalah obstruksi pada penyumbatan salda usus. Yang keenam adalah peradangan pankreas. Lalu batu empedu dan peradangan pada kantung empedu. Dan yang paling sering adalah infeksi karena bakteri Helicobacter pylori ataupun karena kanker lambung. Penyebab lainnya yaitu dari obat-obatan. Obat yang bisa memicu MAH antara lain yang pertama adalah golongan antibiotik seperti aritromisin, amoxicillin. Lalu yang kedua adalah obat antiinflamasi non-steroid atau kita orang awam menyebutnya obat anti nyeri seperti asamefenamat, N-aceclofenac atau ibuprofen. Yang ketiga adalah obat kortikosteroid atau obat anti nyeri yang lebih kuat biasanya diresepkan oleh dokter. Contoh-contohnya adalah kortison, dexamethasone. Yang keempat adalah obat tiroid seperti levothyroxine. Ataupun terkadang juga obat seperti pil KB juga dapat menyebabkan MAH. Nah, sahabatku semua, sekarang adalah gejala klinis dari sakit MAH. Yang pertama adalah rasa nyeri atau rasa panas terbakar di perut bagian atas. Yang kedua adalah rasa cepat kenyang seperti ketika makan. Dan setelah itu rasa kenyangnya berkepanjangan sampai lama, lebih dari 3 jam biasanya. Yang ketiga adalah perut kembung. Yang keempat adalah sering mual dan muntah. Lalu terdapat rasa asam di mulut, sering bersendawa, ataupun buang air kentut. Yang selanjutnya adalah reflux, yaitu naiknya makanan dari perut ke atas sampai ke mulut. Yang terakhir adalah diare. Nah, yang terakhir sahabatku semua, untuk sakit lambung ini adalah pencegahannya. Pencegahannya yang pertama adalah mengatur pola makan yang seteratur mungkin. Kalau pola makan kita 3 kali sehari, biasanya dari jam 6 sampai jam 7 pagi itu makan pagi. Setelah itu untuk makan siang antara jam 12 sampai jam 2. Lalu makan malam antara jam 6 sampai jam 8 malam. Yang kedua adalah olahraga teratur. Yang ketiga adalah menghindari makanan yang mempunyai lemak yang tinggi. Keempat adalah makanan yang menimbulkan gas lambung seperti kacang-kacangan, susu. Yang kelima adalah hindari makanan yang terlalu pedas. Yang keenam adalah menghindari minuman dengan kadar kafein atau alkohol. Yang ketujuh adalah menghindari obat-obatan yang mengiritasi dinding lambung. Seperti yang dijelaskan di atas, yaitu ada pertama adalah seperti antibiotik, lalu obat-obatan anti nyeri maupun kortikosteroid. Yang terakhir adalah mengelola stres psikologis seefisien mungkin. Sekian video singkat dari saya.
Bila sahabat Kusuma memiliki gejala-gejala seperti penjelasan saya di atas, silahkan segera menghubungi ke dokter umum terdekat untuk konsultasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu sahabat Kusuma. Dadah.